Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, bukalah hati dan budi kami akan sabdamu yang mengagumkan, supaya dengan memetik buah-buah rahmat, berkat permenungan yang mendalam akan sabdamu, kami dapat memperoleh keselamatan berlimpah dengan pengantaraan Yesus Kristus. Amin. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus berkata, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripadamu." Dunia yang dimaksud adalah masyarakat yang hidupnya tanpa Allah. Masyarakat seperti itu selalu mencurigai dan melawan orang-orang yang tidak mau menyesuaikan diri dengannya. Maka, karena Yesus sudah lebih dahulu dibenci dunia, maka para pengikutnya otomatis akan dibenci dunia. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Penganiayaan para murid Yesus pun dikarenakan mereka bukan dari dunia, sehingga bukan milik dunia. Mereka telah dipilih dari dunia oleh Yesus, sehingga mereka menjadi milik Yesus. Karena itu, penganiayaan pun diatasnamakan pada Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, karena dunia telah menolak Yesus sebagai pewahyuan dari Allah, yang berarti juga menolak Allah Bapa yang telah mengutus Yesus, maka penganiayaan terhadap miliknya diatasnamakan pada Yesus. Dengan demikian, kebencian dan penganiayaan dikarenakan perbedaan sifat dasar antara dunia dan murid-murid Yesus. Penganiayaan itu pun dikarenakan hubungan erat murid-murid dengan Yesus yang mereka tolak dan kepicikan dunia. Semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Karena itu sebagai pengikut Kristus sudah seharusnya kita tampil beda dengan kebiasaan dunia yang jahat. Sebab kita telah dipilih Yesus menjadi saksi-saksi kasih-Nya walaupun dalam derita. Menderita bagi Kristus berarti harus siap dan rela bila dunia membenci dan menolak kita. Ini adalah kenyataan yang tidak bisa dihindari. Sebab dunia telah lebih dahulu membenci Kristus daripada kita. Oleh karena itu janganlah merasa heran jika selama hidup di dunia ini banyak orang Kristen yang harus mengalami tekanan dan perlakuan yang tidak adil. Baik itu di tempat kerja
maupun di lingkungan masyarakat. Orang dunia membenci kita oleh karena Yesus dan tidak mengenal Bapa yang telah mengutus Dia. Itulah konsekuensi mengikuti Yesus. Kalau Yesus, Guru dan Tuhan kita, mengalami kebencian dan dianiaya, maka kita pengikutnya harus berani mengalami hal yang serupa. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Demikian sabda Yesus. Hanya satu yang perlu kita imani, yaitu bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita berjalan sendirian. Tuhan akan senantiasa menyertai dan memberikan kekuatan kepada kita. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus telah memberikan kita sebuah teladan bagaimana mengasihi dengan kasih ilahi. Penganiayaan harus kita hadapi dengan hati yang penuh kasih. Yesus datang ke dunia ini untuk menyatakan kasih-Nya kepada manusia. Tetapi manusia menolak Dia, bahkan menyalibkan Dia. Namun meskipun manusia menolak dan menyalibkannya, Dia tetap mengasihi dan mendoakan orang-orang yang menyalibkannya. Maka kita juga dapat mengasihi musuh kita dengan cara mendoakan mereka. Itulah yang diperintahkan Tuhan Yesus kepada kita. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Berdoalah agar mereka diampuni oleh Allah dan mendapat kasih karunia keselamatan di dalam Yesus Kristus. Bagaimana dengan kita? Bapa yang terkasih, kami rindu untuk dapat menjadi tanah yang baik, yang subur, yang berkat berbagai penderitaan, justru menjadi semakin gembur dan semakin siap untuk menghasilkan tanaman yang berbuah lebat. Berkatilah kami ya Tuhan, agar hidup kami sungguh menjadi hidup yang subur, dengan cinta kasih, pengampunan, pelayanan, dan kebaikan. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.